Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ulangan 31 ayat 8. Saya bacakan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jemaat dikasih Tuhan, ini masih nasihat yang diberikan untuk Yosua. Ya, karena Yosua mendapat mandat dari Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan Musa. Dan tanggung jawab yang tidak mudah itu membuat, ya kita tahu Yosua pun mungkin juga merasa ini tidak mudah. Bahkan berulang kali kalau kita lihat dari Yosua 1 ya, itu diungkapkan di kitab Yosua 1 itu tentang jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati dan seterusnya, diulang-ulang terus. Nah, di sini di kitab Ulangan ini juga disebutkan hal yang serupa, bahwa sesungguhnya Tuhan Allah sendiri yang akan berjalan di depannya Yosua. Tuhan Allah sendirilah yang akan menyertai Yosua. Bayangkan kalau Tuhan yang empunya langit dan bumi, Tuhan yang punya kuasa itu berjalan di depan kita. Ya, sekarang posisikan diri kita seperti Yosua. Ya, pesannya adalah apa? Supaya kita senantiasa tidak takut. Ya, supaya kita nggak patah hati, nggak tawar hati, nggak cemas, khawatir. Tapi kita percaya ada Tuhan yang berjalan depan kita, ada Tuhan yang menyertai kita. Bahkan dikatakan Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, seringkali terjadi kita yang meninggalkan Tuhan. Loh, manusia itu gitu ya. Tuhan setia. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, artinya halangan, tantangan, apapun di depan kita, sesungguhnya Tuhan buka. Dia yang buka jalan di depan kita. Tinggal kita mengikuti Tuhan. Nah, ini luar biasanya. Kalau Tuhan berjalan depan kita, Dia buka jalan. Kalau ada pintu tertutup, Tuhan yang akan membukanya. Kalau jalan buntu, Tuhan yang akan membuat terobosan atau breakthrough itu terjadi. Nah, Tuhan depan kita. Dia sendiri yang menyertai. Loh, Dia menyertai ini bersama-sama dengan kita. Kemana kita melangkah. Kalau Tuhan menyertai, saya percaya tidak ada lagi hal yang perlu ditakutkan. Karena Dia pasti yang akan menolong kita ketika kita dalam kesulitan. Ya, dikatakan Dia tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Artinya di sini Tuhan setia. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa sendirian, dengar baik-baik. Engkau nggak pernah sendiri.
Kalau engkau merasa bahwa bebanmu berat, engkau tidak sendiri. Ada Dia yang menyertai engkau. Dia akan menolong hidupmu. Kalau engkau merasa bahwa jalanmu buntu, engkau menemukan jalan yang tertutup, pintu-pintu tertutup, sadari sekarang ya bahwa Tuhan sendiri berjalan di depanmu. Yang tertutup itu yang akan dibuka oleh Tuhan. Jadi di depan kita apapun yang menghalangi, karena ada Tuhan yang di depan kita, maka Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Bagian kita adalah apa? Mengikuti langkah Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Ya, Dia di depan memimpin kita, kita ikuti. Maka kita pasti bisa mengatasi setiap tantangan. Kita bisa melewati setiap tantangan. Sebab ada Tuhan di depan kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Jangan takut lagi. Engkau yang merasa khawatir, takut dengan hidupmu, dengan keadaanmu, dengar baik-baik mulai sekarang. Jangan kamu takut, jangan kamu patah hati, jangan kamu khawatir. Dia Tuhan yang bersama dengan kita, sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sukar. Bagi kita mungkin berat, bagi kita memang mungkin nggak masuk akal. Rasanya sudah jalan buntu, nggak ada jalan keluar. Itulah menurut kita. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, Dia sanggup mengubah keadaan yang terjadi. Ingat, Dia Tuhan di atas segala keadaan. Ya, artinya keadaan apapun Dia sanggup mengubahkan, Dia sanggup memperbaharuinya. Ya, jadi tidak ada yang mustahil. Nah, sekarang adakah alasan untuk takut lagi? Kalau Tuhan saya berkata demikian, ya, kalau firman ini dikatakan kepada Yosua, dengar baik-baik, engkau yang mendengar firman hari ini. Firman Tuhan berbicara kepada saudara. Itulah rema yang harus kita tangkap. Bahwa Tuhan Allah kita itu ada di depan kita, menyertai kita, tidak akan membiarkan kita dalam kesusahan dan beban hidup kita. Tuhan tidak membiarkan, bahkan dikatakan Dia juga tidak akan meninggalkan kita. Dia pasti menolong kita, Dia pasti memampukan kita. Karena itu mulai sekarang, buang rasa takut khawatir, buang segala keraguanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan. Dan rasakan penyertaannya terjadi atas hidupmu. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Sungguh Tuhan luar biasa. Kami percaya firman-Mu sedang berbicara kepada setiap kami. Bahwa Engkau Tuhan ada di depan kami, menyertai kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu bersama kami. Engkau selalu bikin terobosan, kemenangan terjadi atas hidup kami. Mari Tuhan, Engkau yang bersama dengan kami, biarlah Engkau juga meneguhkan, menguatkan hati kami. Sehingga tidak ada ketakutan, kekhawatiran lagi. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami tetap berjalan mengikuti Tuhan. Sebab disitulah kunci kemenangan boleh terjadi. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.